Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How are you today? I hope you are in good condition. Pernah nggak teman-teman bingung saat ingin menulis kalimat dengan banyak kata sifat, tapi malah terasa aneh atau kurang pas? Misalnya seperti ini, dia membeli gaun hitam panjang yang elegan. Kira-kira kata sifat seperti hitam, panjang, dan elegan tersebut urutannya sudah benar atau belum ya? Nah, ternyata ada aturan khusus untuk penyusunan kata sifat yang disebut adjective order. Agar kalimat yang kita tulis lebih natural dan mudah dipahami, yuk kita bahas tuntas aturan penyusunannya di video kali ini. Do you know what is adjective order? Adjective order is the customary order in which two or more adjective appears in front of a noun phrase. Adjective order adalah urutan penempatan adjektif yang harus diikuti saat kita menulis lebih dari dua kata sifat dalam satu kalimat. Jadi, aturan adjective order dibuat agar kalimat yang kita susun terdengar lebih alami dan mudah dimengerti oleh penutur asli. Dalam bahasa Inggris, terdapat urutan khusus untuk menempatkan kata sifat. Umumnya, urutan ini adalah sebagai berikut. Determiner, penentu. The, a, my, any, some. Opinion, pendapat. Beautiful, ugly, amazing. Size, ukuran. Big, small, tall. Age, usia. Old, young, new. Shape, bentuk. Round, square, oval. Color, warna. Red, blue, green. Origin, asal. Indonesian, French, American. Material, bahan. Wooden, plastic, silk. Purpose, fungsi. Sleeping or sleeping bag. Cooking or cooking pot. Kita bisa mengingat urutannya dengan akronim DOSASCOM. Mari kita bahas setiap urutan tersebut satu persatu. The first rules of adjective order is determiner. Determiners are words placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. Determiner atau kata penentu adalah kata yang menjelaskan atau membatasi kata benda. Contoh kata determiner misalnya the, a, my, any, and some. Contoh penggunaannya seperti the book, a dog, my car. Ada beberapa jenis-jenis determiner yang perlu kita ketahui. Pertama, ada artikel a and the. Kedua, ada demonstrative. This, that, thus, those. Ketiga, ada kata kepemilikan atau possessive. My, your, his, her, its, our, their. Berikutnya, quantifier. Contoh umumnya termasuk many, much, more, most, some. The second rules of adjective order is opinion. Opinion, thus adjectives explain what we think about something. This is our opinion, attitude, or observation that we make. Some people may not agree with you because their opinion may be different. Thus, adjectives almost always come before all other adjectives. Adjective order kedua adalah opinion atau pendapat. Kata sifat ini menjelaskan bagaimana pendapat kita tentang sesuatu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kita berpikir, mengamati, atau merasakan suatu hal. Setiap orang bisa saja memiliki pendapat yang berbeda, dan hal tersebut adalah normal. Nah, opinion ini menunjukkan pendapat atau perasaan kita pribadi terhadap sesuatu yang mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Some examples of adjective referring to opinion are delicious, lezat, lovely, cantik, nice, bagus, cool, keren, pretty, cantik, comfortable, nyaman, difficult, sulit. For example, first, she is sitting in a comfortable green armchair. Second, their family has a beautiful big house.
Nah, dari contoh tersebut bisa kita lihat opinion ini biasanya ditempatkan di depan kata sifat lainnya dalam sebuah kalimat. Kata sifat comfortable, nyaman, sebagai pendapat kita selalu ditulis sebelum kata sifat green yang menunjukkan warna kursi tersebut. Begitu juga dengan kata sifat beautiful, indah, sebagai pendapat kita selalu ditulis sebelum kata sifat big, besar, yang menggambarkan ukuran rumah tersebut. Contoh lain dari kata sifat opinion adalah good, baik, bad, buruk, great, hebat, terrible, buruk. Beautiful, cantik, pretty, cantik, sexy, seksi, comfortable, nyaman. Ugly, jelek, awful, mengerikan, strange, aneh, uncomfortable, tidak nyaman. Delicious, lezat, disgusting, menjijikkan, tasty, lezat, nasty, menjijikkan. Important, penting. Excellent, luar biasa. Wonderful, luar biasa. Brilliant, cemerlang. Funny, lucu. Interesting, menarik. Boring, membosankan. The third rule of adjective order is size. Size, adjective about size, tell us how big or small something is. Size adalah kata sifat yang menggambarkan ukuran suatu benda. Beberapa contoh kata sifat yang menunjukkan ukuran adalah big, besar, large, besar, small, kecil, tall, tinggi, huge, sangat besar, tiny, kecil sekali, dan enormous, besar sekali. Contoh penggunaan kata size dalam kalimat: a big fat red monster. Sebuah monster yang besar, gemuk, dan merah. Kata big menjelaskan ukuran monster tersebut. Di sini, big adalah kata sifat yang menggambarkan ukuran. Sementara kata sifat lainnya seperti fat dan red memberikan informasi tambahan tentang bentuk dan warna monster tersebut. Contoh lainnya, a tall building, sebuah gedung tinggi. A tiny mouse, seekor tikus kecil sekali. An enormous house, sebuah rumah yang sangat besar. The fourth rule of adjective order is age. Age, adjective of age tell us how old someone or something is. Age adalah kata sifat yang menunjukkan usia. Kita bisa menggunakan kata sifat ini untuk mengetahui usia seseorang atau suatu benda. Beberapa contoh kata sifat yang menunjukkan usia adalah young, muda, old, tua, teenage, remaja, middle age, parubaya, elderly, tua, youthful, muda, new, baru, ancient, kuno, antique, antik. Contoh kalimatnya misalnya, a scary old house, sebuah rumah tua yang menakutkan. Pada kalimat ini kita memiliki dua kata sifat scary dan old. Kata sifat scary, menakutkan, adalah pendapat kita atau opinion. Sedangkan kata sifat old, tua, menunjukkan usia rumah itu atau age. Dalam kalimat ini, kita bisa melihat urutan adjective ordernya, di mana penggunaan kata opinion ditempatkan sebelum kata sifat age. Contoh lainnya, a beautiful young girl, seorang gadis muda yang cantik. A delicious old recipe, sebuah resep lama yang enak. An ancient building, sebuah bangunan kuno. The fifth rule of adjective order is shape. Shape, also width and length. These adjectives tell us about the shape of something or how long or short it is. It can also refer to the weight of someone or something. Shape merupakan kata sifat yang menggambarkan bentuk fisik suatu benda. Beberapa contoh kata sifat yang menunjukkan shape adalah round, bulat, square, persegi, long, panjang, oval, lonjong, heavy, berat, fat, gemuk, skinny, kurus, straight, lurus. Contoh kalimatnya misalnya, a small round table. Kata small yang artinya kecil menunjukkan ukuran atau size. Kata round yang artinya bulat menunjukkan bentuk atau shape. Sesuai dengan aturan dalam adjective order, size selalu disebut duluan sebelum shape. The sixth rules of adjective order is color.
Color, the color or approximate color of something. Kata sifat yang menunjukkan warna suatu benda seperti green, hijau, blue, biru, brown, coklat, dan yang lainnya. Contohnya, a long yellow dress. Long yang artinya panjang merupakan kata sifat untuk bentuk atau shape. Baru kemudian diikuti kata sifat untuk color atau warna yellow. Jadi, penyebutan shape lebih dulu dibanding color. The seventh rule of adjective order is origin. Origin tell us where something is from or was created. Kata sifat yang menggambarkan asal suatu benda bisa negara, kota, atau wilayah tertentu. Beberapa contohnya, American dari Amerika, British dari Inggris, Indian dari India, Turkish dari Turki, Chilean dari Chili, Australian dari Australia, Brazilian dari Brazil. Nah, ingat ya teman-teman, kata sifat yang menunjukkan kebangsaan atau asal harus dimulai dengan huruf kapital. Contoh, an ancient Egyptian boy. Ancient artinya kuno, merupakan kata sifat yang menunjukkan umur atau age. Dan Egyptian artinya berasal dari Mesir. Ini menunjukkan asal-usul atau origin. Dalam adjective order, age disebut lebih dahulu sebelum origin. The 8 rules of adjective order is material. Material, what is the thing made of or what is it constructed of? Material itu adalah kata sifat yang menunjukkan bahan atau material dari mana suatu benda dibuat. Contohnya, gold, emas, wooden, kayu, plastik, plastik, synthetic, sintesis, silk, sutra, paper, kertas, cotton, katun, silver, perak. Contoh penggunaan kalimatnya, a beautiful pearl necklace. A artinya sebuah merupakan determiner. Beautiful adalah opinion, pendapat bahwa kalung itu indah. Pearl adalah material, bahan utama kalung tersebut adalah mutiara. Jadi, urutan adjective ordernya adalah determiner, opinion, material. The last rule of adjective order is purpose. Purpose, what is it used for? What is the purpose or use of this thing? Adjective of purpose adalah kata sifat yang menjelaskan tujuan atau fungsi suatu benda. Biasanya kata sifat ini terbentuk dari kata kerja yang ditambah akhiran ing. Contohnya, gardening gloves, sarung tangan yang digunakan untuk berkebun. Shopping bag, kantong untuk belanja. Sleeping bag, kantong yang digunakan untuk tidur di luar ruangan. Riding boot, sepatu untuk berkuda. Namun, ada juga adjective of purpose yang tidak berakhiran ing, seperti sport car, mobil yang digunakan untuk olahraga. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh adjective order dalam beberapa kalimat berikut. Pertama, the cute little fluffy cat is sleeping. Kucing kecil berbulu lucu itu sedang tidur. Kita lihat urutan adjektifnya ya. Cute adalah opinion, pendapat kita bahwa kucing itu lucu. Little adalah size, ukurannya kecil. Fluffy adalah material yang artinya berbulu halus. Contoh kedua, she bought an elegant long red dress. Dia membeli gaun merah panjang yang elegan. Di sini, elegan adalah opinion, pendapat bahwa gaunnya elegan. Long adalah size, ukurannya panjang. Red adalah color, warnanya merah. Contoh ketiga, he has a massive old wooden table. Dia memiliki meja kayu tua yang besar. Massive adalah opinion, pendapat bahwa mejanya besar. Old adalah age, umurnya tua. Wooden adalah material, bahannya kayu. Dan contoh keempat, they found a mysterious ancient Egyptian artifact. Mereka menemukan artefak Mesir kuno yang misterius. Misterius adalah opinion, pendapat bahwa artefaknya misterius. Ancient adalah age, usianya kuno. Egyptian adalah origin, asalnya dari Mesir. Jadi, ketika ada lebih dari satu adjektif dalam satu kalimat, kita harus mengikuti urutan adjective order ya. Ingat, urutannya adalah dosas com. Determinan, penentu kalimat. Opinion, pendapat kita. Size, ukurannya. Age, usia benda. Shape, bentuknya. Color, warna. Origin, dari mana asalnya. Material, bahannya. Dan purpose, fungsi benda tersebut.
Teman-teman bisa memahaminya ya. Question number 1. He was wearing a blah 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 shirt. A. Dirty old flannel. B. Flannel old dirty. C. Old dirty flannel. Untuk menjawab soal ini, kita identifikasi terlebih dahulu adjektifnya. Dirty adalah opinion, old adalah age, flannel adalah material. Nah, sesuai rumus adjective order do, sus, com, maka urutannya adalah opinion, age, material, dirty, old flannel. Sehingga kalimatnya menjadi he was wearing a dirty old flannel shirt. The correct answer is A. Question number 2. We used to have lunch on this blah 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 every day. A. Wooden round black table. B. Round black wooden table. C. Wooden black round table. Sama seperti soal sebelumnya, kita perlu tahu pengelompokan setiap adjektif yang diberikan soal. Wooden adalah material, round adalah shape, black adalah color, dan table adalah noun. Maka sesuai rumus do, sus, com, urutan adjektif sebelum kata benda noun adalah shape, color, material, round, black, wooden table. Jawaban yang benar B. Question number 3. Arrange the following word into the correct adjective order. Ring, and, gold, unusual, new. Untuk menjawab soal ini, mari kita klasifikasikan setiap katanya. Ring, noun, and, determiner, gold, material, unusual, opinion, new, age. Sesuai dengan rumus adjective order do, sus, com, maka susunan kata yang benar adalah determiner, opinion, age, material, noun, and unusual new gold ring. Okay, that's all my explanation about adjective order. Stay healthy and see you on the next video. Have a great day!